ada mikroskop, aquades, objek gelas, cover gelas dan kaca arloji, silet, bawang merah, batang dikotil, daun tanaman yang baru dipetik, dan cotton bud. Percobaan pertama yaitu membuat preparat epidermis bawang merah. Bersihkan bawang merah dari kulit yang sudah rusak, ambil lapisan yang masih segar lalu potong lembaran pipi yang paling tipis secukupnya. Kemudian teteskan air pada objek gelas. Lalu letakkan lembaran pipi dan tutup dengan cover gelas. Amati dengan mikroskop dan gambar apa yang terlihat. Sel epidermis bawang merah. 1. Dinding sel. Berfungsi sebagai tempat melindungi sel dan mempertahankan bentuk sel. 2. Sitoplasma. Berfungsi tempat berlangsungnya proses metabolisme sel. 3. Inti sel atau nukleus. Berfungsi mengendalikan aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Percobaan kedua yaitu membuat preparat jaringan epitel. Ambil cotton bud, lalu korek bagian mucosa pipi. Masukkan ke dalam tetesan air pada objek gelas. Kemudian tutup dengan cover gelas. Lalu letakkan ke mikroskop dan mengamati. Sel epitel berfungsi sebagai pelindung, penyerap, penyaring, dan penghasil sekret. Lalu inti sel atau nukleus berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Lalu ada membran sel, berfungsi mengatur keluarnya masuk zat. Lalu ada sitoplasma, berfungsi melekatkan epitel pada jaringan di bawahnya dan sebagai tempat difusi nutrisi. Selanjutnya ada jaringan ikat, berfungsi menopang dan memberi nutrisi pada jaringan epitel. Percobaan ketiga yaitu membuat preparat hapusan darah. Darah diambil dari ujung jari yang ditusuk dengan jarum injeksi yang telah disterilkan dengan alkohol 70%. Teteskan langsung pada objek gelas. Tempelkan cover gelas di atas darah dengan kemiringan kurang lebih 450, kemudian tarik dengan arah menjauhi sisi kanan objek gelas, kemudian amati dengan mikroskop. Pada tanda lingkaran hijau ada eritrosit, lalu lingkaran merah itu trombosit, dan lingkaran biru itu leukosit. Eritrosit atau sel darah merah berbentuk bikonkav, tidak memiliki inti, berwarna merah muda, berfungsi mengikat dan mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, serta membawa kembali karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Leukosit atau sel darah putih berbentuk tidak beraturan, memiliki insel, ukurannya lebih besar dari sel darah merah, berfungsi mendeteksi, melawan, dan menghancurkan mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, virus,
dan jamur. Lalu trombosit ukurannya sangat kecil, berperan vital dalam proses pembekuan darah atau koagulasi dengan cara menempel dan menyumbat pembuluh darah yang terluka agar pendarahan berhenti. Percobaan keempat yaitu preparat penampang melintang batang dikotil. Gunakan gabus sebagai alat bantu untuk mempermudah menyayat bagian batang tanaman dikotil. Kemudian bagian tengah dibelah dan disayat setipis mungkin. Letakkan sayatan tersebut pada objek kaca dan tetesi dengan pewarna mutilan blue. Amati menggunakan mikroskop. Satu, epidermis, lapisan terluar yang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan menyerap air atau nutrisi. 2. Korteks, lapisan di bawah epidermis tersusun atas sel-sel parenkim yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. 3. Endodermis, lapisan terdalam korteks yang mengelilingi silinder pusat, berfungsi sebagai mengatur pergerakan zat masuk ke vaskular. 3. Periskel, lapisan sel di dalam endodermis yang mengelilingi xilem dan floem, berperan dalam pertumbuhan akar lateral. 5. Berkas pembuluh atau vaskular, terdiri dari xilem atau mengangkut air dan floem atau mengangkut hasil fotosintesis yang membentuk silinder pusat. 6. Empulur, jaringan di bagian tengah batang atau akar yang bertindak sebagai pusat penyimpanan. Percobaan terakhir yaitu preparat stomata daun. Menyiapkan daun yang baru saja dipetik, lipat lalu sayat tipis bagian bawahnya yang terlihat tidak berwarna. Tetesi kaca objek dengan safranin, kemudian meletakkan sayatan pada kaca objek, lalu tutup dengan chopper glass. Amati menggunakan mikroskop. Stomata atau celah kecil berbentuk oval yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga. Fungsi sel penjaga adalah untuk mengatur buka tutupnya stomata dan untuk pertukaran oksigen dan air.